Iqbal, ini evaluasi dulu kali ya Mas Anggito. Ini aku mau nanya ke Mas Anggito terlebih dahulu. Tadi food estate ya, walaupun tadi juga ada beberapa tanggapan mengenai food estate, namun lagi-lagi lebih kepada eksekusi seperti apa. Nah sekarang yang memang sudah jelas berjalan dan digembar-gemborkan oleh pemerintahan Pak Jokowi, yaitu pembangunan IKN, hilirisasi industri ya. Nah ini pengen nanya mengenai evaluasi Mas Anggito terhadap hal itu, dampaknya terhadap ekonomi seperti apa, dan satu sisi apakah dengan adanya capres-cawapres lain yang nanti akan melanjutkan, bagaimana sebenarnya visibility-nya dari IKN dan hilirisasi Kemarin industri? saya kan tanya sama Pak Tom ya, ingat ya, Pak Ade ya, apakah dia kan bekas Menteri Perdagangan tuh. Harusnya kan Menteri Perdagangan bilang larangan ekspor kan nggak boleh itu kan, di WTO udah nggak boleh, dan itu dia sebagai Menteri Perdagangan kan tidak boleh kita melakukan. Tapi dia bilang dia akan melanjutkan. Jadi kesimpulannya ya dia nggak sanggup ngapa-ngapain, IKN jalan terus. Gitu. Saya apalagi sudah jadi undang-undang. Ini kan Pak Jokowi ini udah ngikat semua nih, kunci semua. Ya nggak bisa merubah ibu kota negara pindah ke tempat lain. Nah sekarang dan juga hilirisasi industri tadi. Ya sama. Ya itu kalau hilirisasi menurut saya sih bagus ya. Cuman caranya gimana? Ya kalau caranya dengan melarang, caranya dengan intervensi, proteksi nggak akan bisa. Ya. Cuman menurut saya ini kan sekarang ini capres-capres ini lagi genit semua nih. Yang penting cari voters dulu nih. Kayaknya program nanti bisa dibikin lah gitu. Betul. Tapi sekali lagi untuk merubah program itu hampir tidak ada ruangnya. Menurut saya. IKN karena alasan politik atau undang-undang karena sudah jadi undang-undang. IKN sudah jadi undang-undang, ya toh? Bahkan sudah 2 kali sudah dirubah. Iya, revisi. RPJP sudah jadi undang-undang jangka panjang. RPJPM sudah jadi undang-undang. APBN dibuatlah APBN yang 2024 bentar lagi selesai, ya toh? 2025 dibuat oleh pemerintah Jokowi. What's left? Apa yang tersisa? Dia tetap akan dilanjutkan. Akan dilanjutkan, nggak punya pilihan kecuali dia menguasai voting di DPR. Oke. Nah Mas, evaluasinya mungkin Mas terhadap IKN dan juga hilirisasi industri sejauh begini, ini. kalau IKN dari sisi infrastruktur membangun kantor-kantor, membangun fatsum, pendidikan kesehatan itu bisa, itu nggak besar. Yang menurut saya masih obsesif itulah menarik investasi ke IKN. Itu yang menurut saya masih belum kelihatan. Kalau bangun bisa, ya tanah dibersihkan, bangun kantor pemerintah, rumah menteri, kantor DPR, rumah kemudian fasilitas pendidikan, rumah menteri, Pak. Itu politis ya. Itu bisa. Cuman kan obsesinya pemerintah sekarang adalah menarik investasi ke situ. Nah itu yang menurut saya very challenging dan sampai sekarang belum ada. Dulu kan ada investor dari Jepang, dari Amerika, tapi kan belum. Kalau APBN ya eksekusi aja, dan itu pasti jadi. Udah jalan, sekarang udah kelihatan kalau kita lihat tuh dari atas sudah dibangun, udah nggak bisa lagi. Ini juga akan tahun 2024 pindah ke sana. Sudah. Jadi tidak ada yang bisa diubah dan akan tetap dilanjutkan mau tidak mau. Cuman apakah misalnya Pak Anies ya, dia akan udahlah cukuplah ibu kota negara saja. Sebagai pusat ekonominya mungkin ditunda. Jadi ada skenario seperti itu. Tapi kalau Pak Prabowo ya saya akan tetap sama. Ya yaitu ibu kota negara ya, tapi pusat ekonomi jalan terus. Nah itu harus membutuhkan kepemimpinan dia untuk bisa menarik investasi. Siapa yang mau investasi? Seperti tadi poin 3 yang Anda sebutkan ya, dalam hal kedepannya ada 3 hal penting yang dibutuhkan oleh capres-cawapres kedepannya. Bagaimana dan siapa yang bisa menarik investasi dalam hal ini? Anda mungkin juga tahu sekarang duit global ini kan ngumpul ke Amerika semua, kan ke Cina. 2 itu aja. Ya, kita mau afiliasi kemana gitu. Cuman sekarang dengan kondisi seperti ini kan orang reservoir semua nih. Ya saya mau investasi hati-hati loh. Belum tentu juga gampang loh, nggak gampang narik investasi sekarang. Karena situasi lagi banyak uncertainty-nya sangat tinggi. Oke, Mas Anggito. Nah sekarang saya kembali lagi ke politik, Mas Iqbal, masih mengenai ya tentunya cawapresnya Pak Prabowo. Santer bilang nanti akan dipasangkan dengan Pak Erick Thohir sebagai pendampingnya Pak Prabowo, ya. Tapi ada juga yang bilang Ibu Khofifah, ya, dan beberapa opsi-opsi lainnya. Redaksi memandang ini seperti apa editorial view ke depan yang akan disampaikan dalam pemilihan cawapres Pak Prabowo seperti apa? Tentu dalam pemilihan cawapres ya kita memberitakan semua opsi itu ya, termasuk Pak
Erick Thohir. Kemarin pun ada komentar dari Pak Menkominfo, Pak Budi Ari, yang kita tahu beliau juga Ketua Umum DPP Projo ya. Beliau bilang bahwa ya walaupun normatif ya, apakah Pak Erick akan jadi cawapresnya Pak Prabowo, ya dia bilang itu kan terserah Koalisi Indonesia Maju. Walaupun jawabannya normatif, ternyata respon di redaksi, di audiens kita lumayan bagus ya, sampai pagi ini masih jadi top artikel ya. Artinya memang terserah publik penasaran. Indonesia Maju. Iya, pokoknya cawapres Prabowo itu jadi semacam kata kunci yang benar-benar dicari oleh audiens ya. Jadi ya itu menjadi satu kata kunci yang mereka tunggu-tunggu ya, karena tadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah daftar, Pak Anies dan Pak Muhaimin juga sudah daftar gitu ya. Jadi memang sekarang posisinya semua menunggu sosok dari cawapresnya Pak Prabowo, termasuk Bu Khofifah pun yang sempat diisukan akan berpasangan dengan Pak Ganjar pun akhirnya kan tidak jadi ya. Ternyata Ibu Megawati kemarin mengumumkan Pak Mahfud MD gitu ya. Itu yang posisi kita sih sama ya, kita akan terus pantau juga siapa yang akan diumumkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan ini pasti harus dibahas di rapat yang dihadiri semua ketua umum koalisi ya. Kan tidak mungkin Pak Prabowo mengambil sendiri ya. Siapa yang kemarin bilang ya, menunggu ketua umum yang lagi di luar negeri untuk pulang dulu ya dalam hal ini pembicaraan ya mengenai hal ini. Termasuk Pak Menteri Perdagangan ya, Pak Zulkifli Hasan juga sedang di luar negeri ya, betul Pak Erlangga. Baik, jika ini kita berandai-andai ya, jika memang benar nanti Pak Erick Thohir yang menjadi cawapres Pak Prabowo kan diusung oleh PAN, bagaimana redaksi melihat kemungkinan Golkar dan juga Demokrat untuk agak berkecil hati atau mungkin apa ya bahasanya, membuat poros keempat gitu ya. Membuat poros keempat gitu, atau seperti apa, karena Golkar yang notabene-nya kan juga kita ketahui partai kedua terbesar ini mungkin saja merasa aduh left behind atau kalah saing ya. Bagaimana kan kita juga tidak tahu ya. Secara matematika memang mungkin ya, ketika digabungkan suara mereka lebih dari 20% gitu ya. Cuman dengan waktu yang semakin mepet saya rasa itu tidak mungkin ya. Dan kemarin pun Demokrat sudah bilang bahwa mereka tidak akan balik kanan gitu ya. Artinya mereka solid di koalisi ini. Untuk Demokrat. Gitu. Ya, jadi artinya kan nggak mungkin juga Golkar tiba-tiba meninggalkan koalisi ini sendirian. Mereka suaranya kan jelas tidak cukup itu untuk mengajukan calon presiden gitu ya. Jadi memang posisinya semua partai pasti menginginkan kadernya karena itu akan berefek ke suara mereka di pemilihan legislatif. Tapi pada akhirnya semuanya harus menerima gitu ketika pada akhirnya semua harus legowo. Sosok yang diputuskan nanti sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo mungkin sosok yang di luar dari partai-partai ini gitu. Karena memang ya sekarang harus berlayar dan setiap partai kan harus mendukung. Karena kalau kita ingat 2019 sebenarnya kan Partai Demokrat sudah mau mendukung Pak Jokowi. Dan Ibu Mega juga sudah ditemui ya, tapi kan pada akhirnya mereka berbalik ke Pak Prabowo ya. Karena itu memang undang-undangnya bilang begitu. Kalau partai tidak mendukung salah satu calon ya dia nggak bisa ikut pemilu berikutnya. Baik Mas Iqbal, jadi memang kita masih menanti ya nanti sampai tanggal 25 Oktober seperti apa ya dalam hal ini. Nah terakhir ke Mas Anggito, suku bunga dinaikkan nih Mas, 25 basis poin menjadi 6%, padahal juga kita ketahui tahun depan tuh targetnya katanya pertumbuhan masih pengen di atas 5% untuk Indonesia. Padahal harga komoditas lagi naik, inflasi masih susah banget diturunkan terutama untuk negara-negara yang maju, dan juga harga komoditas melambung dengan adanya eskalasi perang Israel-Hamas, Rusia-Ukraine belum tahu selesai. Kira-kira masa depan ekonomi Indonesia seperti apa, dan kira-kira dari capres-cawapres ini ke depannya bagaimana bisa mencapai growth yang baik, tapi juga prosperity for all-nya itu, Mas Anggito? Pertama saya mengucapkan terima kasih dan salut ya kepada Bank Indonesia. Ini cukup bold ya, cukup kuat, dan saya menginginkan pemimpin itu seperti ini. Ya, dia harus keren ya Pak Peri, keren. Mengambil keputusan dalam situasi yang sulit. Berarti dia mampu menurut saya membaca masa depan. Nah, inilah tipe yang saya harapkan ada di capres-capres yang akan datang ini. Itu yang lesson learn yang melihat masa depan. Yang kedua, saya sih melihatnya ini bukan masalah sektorial, masalah para spekulan.
ya spekulan yang memanfaatkan spread suku bunga yang sangat tinggi sekarang ini. Dan kalau kita lihat memang di sisi keuangan masih sudah terjadi net selling ya, selling. Ya, dan itu kalau Pak Barry ataupun BI tidak melakukan ini, kemungkinan flight to quality atau flight to high interest rate di Amerika akan terjadi. Jadi menurut saya ini BI ini sekarang memukul dulu nih. Lu kecelek gitu ya, gitu kan. Saya hajar nih naikin suku bunga. Naikin nih 6% ya. gitu. Jadi menurut saya ini adalah suatu shock saja. Menurut saya bahwa ini kaitan dengan sektorial terlalu jauh lah. Jadi tidak langsung berdampak ke ekonomi dan consumption ya, Mas? Saya yakin bunga LPS nggak akan naik. Oke. Ya, kalau bunga LPS naik kan nggak ada efek kepada perbankan. Karena saya tahu bahwa ini bukan sektorial, bukan masalah inflasi. Inflasi kita sudah rendah, sudah di bawah target 3%. Tapi suku bunga di Amerika masih di atas 2%. Dan komentar dari The Fed kan masih mengatakan bahwa mereka harus melakukan adjustment berikutnya untuk memastikan kondisi stabil. Saya yakin baru 2024 lah mereka akan berhenti dan mudah-mudahan inflasi sudah mendekati 2% di Amerika. Dan kita harus melihat bahwa ini. Tetapi sekali lagi, uncertainty masih akan terus terjadi. Dan mereka yang bisa membaca masa depan, nah itu yang your money, your vote. Mereka yang bisa membaca masa depan, tadi ada apresiasi juga dari Mas Anggito sendiri mengenai kebijakan moneter yang akhirnya berhasil, berani ya menaikkan 25 basis point.